kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita mau bersama-sama memuji Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian dari semula. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk beribadah, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami memuji nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali selamat hari. Mari kita memuji Tuhan, Allah kita yang sungguh baik. Kita menaikkan pujian bersama-sama pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian bahwasanya Tuhan Yesus selalu baik. Kau itu paling enak. Oh ya.
anak-anaknya imut-imut. Pujiannya yang bilang firman Tuhan, oke punya skala minggu. Hari Yahud, skala minggu, hari Yahud, skala minggu, hari Yahud, Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya dirang-dirang firman Tuhan, oke punya skala minggu. Hari Yahud, skala minggu, hari Yahud, skala minggu, hari Yahud. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Wow, sekarang ya sama-sama. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Kita ke depan dan ke belakang ya. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Yeay! Mas sukacita memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, saya semuanya bersukacita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Firman-Mu pelita bagi hatiku. Bagi kakiku terambang di jalanmu. Bagi kakiku terambang di jalanmu. Waktu bimbang dan ilmu tertawakan di sisi lepaskan kaki asal kau datangku besertaku selamanya. Oh,
bagiku terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Namun sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Christine mau menceritakan bagaimana Tuhan itu mendidik setiap umatnya agar umatnya menjadi orang-orang yang taat, agar anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang mengikuti setiap perintah Tuhan dan dapat berkata jujur, tidak berbohong. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terambil di dalam dua Raja-Raja pasalnya yang kelima, ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-27. Kak Christine akan ceritakan firman Tuhan ini ya. Dan nanti adik-adik yang sudah bisa membaca boleh membaca cerita ini kembali agar adik-adik boleh mengingat kembali cerita firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang panglima, ya, panglima Raja Aram yang dipanggil Naaman. Jadi namanya Naaman. Nah, Naaman ini, panglima ini memiliki sakit kusta, ya. Jadi dia ini sakit kusta. Pada zaman dahulu orang-orang akan menjauhi orang yang sakit kusta. Nah, panglima Naaman ini sakit kusta. Nah, kemudian melalui perantara Nabi Elisa, ya, panglima Naaman ini disembuhkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, ya, Naaman ini mandi, ya, mandi di sungai. Sungai apa adik-adik? Ya, di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi setelah Naaman mengikuti perintah Nabi Elisa? Ya, Tuhan menyembuhkan sakit kusta sakit kusta panglima Naaman. Nah, adik-adik, dikatakan di sini panglima Naaman sangat berterima kasih kepada Nabi Elisa karena Nabi Elisa dapat menyembuhkan sakit kustanya, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa panglima Naaman ini mau memberikan sesuatu sebagai rasa terima kasih kepada Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa menolaknya karena Nabi Elisa tahu yang menyembuhkan bapak atau panglima Naaman ini adalah Tuhan, ya. Jadi bapak Elisa atau Nabi Elisa ini tidak menerima suatu pemberian, ya. Jadi aku tidak mau terima, kata Nabi Elisa. Yang menyembuhkan kamu adalah Tuhan. Tapi adik-adik tahu tidak, Nabi Elisa ini mempunyai seorang bujang.
Bujang itu seorang abdi atau seorang hamba, seorang pembantu. Nah, namanya ialah Gehasi. Siapa? Gehasi. Nah, Gehasi ini adalah seorang bujangnya Elisa. Dia mendengar bahwa Naaman mau memberikan sesuatu, memberikan hadiah kepada Nabi Elisa, tetapi ditolak oleh Nabi Elisa. Nah, kemudian Gehasi berpikir seperti ini. Adik-adik dengarkan ya. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah itu. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah, adik-adik, Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian atau hadiah dari Panglima Naaman. Tapi Gehasi berpikir bahwa sayang sekali nih Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian Naaman. Jadi Gehasi ini mau mengejar Naaman dan meminta pemberian untuk bapak atau Nabi Elisa. Nah, kemudian apa yang dikatakan? Kemudian setelah dikejar ya, apa yang dikatakan oleh Gehasi ketika menemui Naaman? Nah, ketika sudah terkejar, Naaman melihat, ada yang mengejar aku. Itu ternyata bujangnya Nabi Elisa. Akhirnya Naaman turun ya dari keretanya dan kemudian menemui Gehasi. Kemudian Gehasi berkata seperti ini, adik-adik. Selamat tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Adik-adik, ternyata Gehasi ini sedang berbohong. Padahal kan tidak ada orang yang datang. Padahal kan Nabi Elisa tidak menyuruh Gehasi untuk mengambil hadiah atau mengambil pemberian dari Naaman, Panglima Naaman ini. Adik-adik boleh tidak berbohong seperti Gehasi. Saya lanjutkan ya ceritanya. Nah, kemudian karena Gehasi sudah berbicara seperti itu kepada Naaman memberikan sesuai dengan apa yang diminta Gehasi. Ya, nih Gehasi, ini yang diminta Nabi Elisa, aku kasih kamu. Adik-adik, Gehasi tidak benar ya. Gehasi tidak berbicara jujur, dia berbohong. Nah, setelah dia menerima pemberian dari Panglima Naaman, dia kembali ke tempatnya Elisa, ya, ke tempatnya Bapak Elisa. Kemudian Bapak Elisa bertanya, dari mana kamu Gehasi? Gehasi berbohong lagi adik-adik. Dia jawab, aku tidak dari mana-mana. Aku tidak pergi kemana-mana kok Pak. Nah, tapi Bapak Elisa tahu bahwa Gehasi berbohong dan sudah menerima pemberian dari Naaman. Terus apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Gehasi ya, yang tadinya sehat, akhirnya dia menjadi sakit kusta seperti yang diderita oleh Panglima Naaman. Sakit kustanya Panglima Naaman akhirnya berpindah ke tubuhnya Gehasi. Bahkan Nabi Elisa bilang bahwa nanti keturunannya juga akan menderita kusta, akan sakit kusta. Nah, adik-adik, itulah dia akibatnya karena Gehasi sudah berbohong. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang tidak boleh berbohong. Tuhan mengajarkan kita untuk berkata yang jujur. Apapun kondisinya, apapun situasinya,
kamu lagi takut, kamu lagi senang, kamu lagi sedih, kamu harus berkata jujur, tidak boleh bohong. Karena kalau kamu suka berbohong, lama-kelamaan nanti pasti akan ketahuan. Dan juga kalau kita berbohong akan merugikan diri kita sendiri, seperti yang dialami oleh Gehasi. Jadi adik-adik ingat pesan Kak Christine ya, jangan suka berbohong, harus berkata jujur. Tuhan tahu loh ketika kita berbohong, Tuhan tahu loh ketika kita berkata yang jujur. Nah adik-adik, jadi kita belajar ya hari ini, ingat kita tidak boleh berbohong, kita harus berkata jujur, mentaati setiap perintah dan larangan Tuhan ya, mentaati perintah Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang atau tidak perintahkan ya. Adik-adik ingat ya firman Tuhan ini ya, jadilah anak yang jujur, jadilah anak yang tidak suka berbohong, karena berbohong itu akan merugikan diri kita sendiri. Yuk mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Gehasi. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang jujur. Ajar kami untuk jadi anak-anak yang tidak berkata bohong kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada ibu guru, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika kami berbohong, ketika kami tidak mentaati setiap perintah Tuhan, akan terjadi hal-hal yang merugikan dalam diri kami. Untuk itu, tolong kami jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang jujur. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya semuanya pasti bersukacita dan diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita mau sama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahan syukurmu yang terbaik dan kamu bisa memberikan melalui barcode QRIS berikut ini, atau kamu bisa memberikan secara langsung untuk datang dan berikan berkat Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama sambut persembahan kita dengan berilah yang baik. Mari sama-sama ya, beri yang syukur kita dengan persembahan kita bagi Tuhan. Berilah yang baik. Buat adik-adik yang sudah memberikan persembahannya bagi Tuhan. Saat ini kita berada di penghujung ibadah kita. Jangan lupa pengumuman untuk minggu depan kita berjumpa kembali dalam ibadah kita jam 9 pagi. Adik-adik terus setia ya beribadah kepada Tuhan. Menyambut untuk datangnya Natal. Wah, semua pasti semuanya excited ya, semuanya menanti-nantikan Natal pada tahun ini. Adik-adik di rumah jangan lupa mempersiapkan diri
untuk kita menyambut perayaan Natal di tanggal 24 Desember nanti. Adik-adik yang di rumah, demikian untuk kita sama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kakak undang semua bangkit berdiri dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian pada pagi hari ini menyambut berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia doa kami dari terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan anugerah yang Kau beri semua hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Semua hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati anak-anak yang beribadah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan mereka roh takut akan Tuhan, hormat dan taat kepada orang tua, dan Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, dan juga Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Perjumpakan kembali anak-anak untuk beribadah pada minggu depan di jam yang sama. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah KA Budi Pluit pada pagi hari ini dengan berkat yang daripada Allah Bapa dalam Kristus dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput anak-anak sekalian. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Mari sama-sama anak-anak yang diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.